Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber Nurul Ahmad di channel. Kami di sini akan ada acara tawasis. Apa tawasis? Tawasis apa, Pak Azam? Tanya jawab seputar Islam. Tanya jawab seputar Islam. Jadi tanya jawab atau amalia sing terjanggal di dalam masyarakat. Ini masih bersama Kang Ishak Mustafidin dan juga kami di sini menggantikan Bapak Wawan atau Kang Wawan, menggantikan atau mewakili Pak Wawan kami sama Pak Azam. Lintingan mabot. Lintingan apa? Lintingan iki tak delok tak pateni. Ngelinting nyantri ku linting panjenengan agak ngelinting iku kurang afdol jare. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama dari Mas Reval. Yang pertama yaitu sujud sahwi itu kan dilakukan karena seseorang lupa melakukan sunnah ab'ad. Jika tidak lupa atau sengaja meninggalkan sunnah ab'ad atau tidak melakukan sunnah ab'ad, apa masih disunahkan sujud sahwi? Kan biasanya seperti kunut, itu ada yang disengaja karena tidak hafal, kan tidak hafal kunut. Pemenang sing imame meneng terus melok meneng, gak ngerti meneng ki dikon apa gak ngerti. Lah, itu apakah masih disunahkan sujud sahwi? Monggo. Jadi gini ya. Kopi ini sih tau kopi ini. Orang kena kopi ini. Ya, Dalam permasalahan kunut atau sunnah ab'ad lah ya, nggak hanya kunut tapi juga sunnah ab'ad. Bahwa di sunnah ab'ad itu ketika lupa meninggalkan sunnah ab'ad atau tidak melakukan sunnah ab'ad dikarenakan lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Contoh tadi kan kunut ya. Kunut. Itu disunahkan sujud sahwi. Pertanyaannya tadi, ketika orang itu sengaja atau amdan meninggalkan sunnah ab'ad atau sengaja tidak melakukan kunut, apakah masih disunahkan sujud sahwi? Ya. Gitu ya? Ya. Itu kalau kita lihat dalam Nihayatuz Zain, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ dijelaskan bahwa orang yang sengaja atau idza waqa'a amdan maka fal al yaqu al istighfar. Jadi ketika orang itu sengaja meninggalkan sunnah ab'ad atau sengaja meninggalkan kunut tadi, maka yang lebih pantas atau al-yaq lebih patut itu adalah istighfar, membaca istighfar. Kalau yang lupa kan bacaannya biasanya ada mengatakan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu kalau redaksi dalam Nihayatuz Zain. Jadi meskipun sengaja, nanti tetap disunahkan sujud sahwi, tapi yang lebih pantas yang dibaca ketika sujud itu adalah istighfarnya. Istighfar. Jadi astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro, bisa. Intinya yang lebih patut atau lebih pantas itu istighfar ketika sengaja meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau lupa, tadi bacanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu kalau lupa. Kalau sengaja bacaannya istighfar. Kadang juga orang-orang masih bingung dalam permasalahan duduknya itu loh. Duduk yang bagaimana? Duduk yang diantara dua sujud itu kan ya. Kan ada kan, karena sujud sahwi kan dua kali kan. Dua sujudan. Itu otomatis karena dua sujudan kan pasti ada julusun bainas sajdataini kan. Duduk di antara dua sujud. Itu kadang masih bingung ketika duduk itu bacanya apa gitu. Bacanya apa? Sekedar pengembangan bahwa bacaan yang dibaca ketika duduk di antara sujud sahwi itu sama seperti bacaan yang dizikirkan atau dibaca ketika duduk di antara dua sujud yang rukun itu. Jadi apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacanya tetap itu. Makanya redaksinya dalam Nihayatuz Zain itu zikrul julus
baina sajdataini atau bainahuma, antara duduk antara dua sujud sahwi itu, kadzikril julusi baina sajdatai sholati. Jadi sama seperti bacaan yang dilakukan di duduk di antara dua sujud yang rukun itu dalam sholat itu. Seperti itu. Mungkin dua itu sudah terjawab ya dari beliau Bapak Mustafidin dari Jakarta juga. Ini jauh-jauh kasihan Sampai belum istirahat ya. Menyempatkan. Cepena hawanya. Yo, kok angel rek. Mau lemot orang kayak ayo so. Suwi mau kasih laren tuku sik. Lemot. Kamu udah lemah ini kuwi. Gak ngono kuwi. Angel lho. Oh gak ngopi. Oh gak ngopi. Yumbo ki wong salah. Kopine dipending lambungnya padha sakit jarene. Sam lambung sing dah. tere ra ketok soalé wong ireng. Langsung masuk ke Sik to ngetes sik. pertanyaan kedua, yo. Langsung yang kedua. Yang kedua toh, si mang wis sitok. Ya wis siap. Si loro toh. Iya lah. Langsung pertanyaan kedua. Ini dari Mas Fatih. Yaitu pertanyaannya sangat menarik. Yaitu bolehkah menggugat cerai suami yang jelek, yang tidak good looking, sing ora ganteng? Lah itu apakah boleh menjadi sebab musabab dari penceraian? Apakah masuk dari sebab musabab penceraian atau tidak? Menggugat cerai suami yang tidak good looking atau tidak ganteng, elek. Lah itu apakah Iki boleh? masuk gak? Apakah Iki masuk gak iki? Iki Lah gak masuk ge ora? Ya masuk ya ora. Kadang ganteng, kadang elek. Yo elek begini ganteng lawan elek. Oh lawan elek, lawan turu mergo. Sendiri. Gak ganteng terus elek terus. Kamuflase wae. Iya. Mare lawan turu jadi ketok elek. Lah bengi ganteng. Lah ganteng mergo melek. Umpamane kan ngono ya lho. Ya langsung saja. Jadi pertanyaannya apa? Menggugat cerai. Menggugat cerai istri yang tidak good looking atau tidak ganteng. Istri atau suami? Elek lah. Istri apa suami? Oh suami. Suami kok istri. Suami yang tidak good looking. Oh, tidak menggugat meminta cerai atau khulu lah ya. Iya, khulu. Jadi gini, dalam permasalahan khulu atau si istri menggugat cerai kepada suami dikarenakan tadi bojone elek ya. Bojone elek. Rupanya jelek atau gak ganteng lah, aja jelek. Gak apik umpan lek jelek umpane piye ya lho. wis gak ganteng utawa wis males karo bojone ngono. Iya wis males. Wis males karo Wis bojone. bosen. Bosen ta wis. Serang ganteng, Apa? urip suwi. Nyawange wis Iya. nyek. Wis nek nyawang wis nek wisan. Cara wong wis banyak dialap. Gak nek dialap. Karena belum tok apa sing pangan. Kira sing pangan belum tok soalnya. Jadi gini, dalam permasalahan perempuan yang menggugat cerai kepada suaminya karena suaminya jelek atau apa, itu juga pernah terjadi pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi dulu ada Imro'atu Sabit bin Qais, ada istrinya Sabit bin Qais, iku atat Rasulullah sowan kepada Rasulullah tentang suaminya itu, tentang Sabit bin Qais itu. Jadi minta gugat apa, udah nggak kuat punya suami kayak Sabit bin Qais itu. Karena Sabit bin Qais sih bahasanya yo kurang iya, ganteng ya. Wis ra betah lah cara wonge terus Nah. bosen wah cara wonge wis. Tapi gua ra mentolo ya. wis gak betah, ya wis gak seneng, ya wis mangkel. Tor yo ora mbateni Ya, wis mau. Wis bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya. Makanya dikatakan dalam ini riwayat dalam Bukhari ada, dalam tafsir ayat ahkam juga ada, di Mukhtasornya juga ada. Kata Imro'ah atau istrinya Sabit bin Qais itu gini, ma'a ibu, saya tidak mencacat atau mencela
khuluknya, tata kramanya, wala dinin, dan tidak mencela agamanya. Tapi saya menggugat cerai atau udah nggak betah sama Sabit bin Qais, sama suami saya itu karena rupanya, wajahnya. Dan saya takut saya itu kufur ba'dal Islam. Ya, kufur setelah Islam. Maksudnya apa? Tidak taat kepada suami. Karena wis kadung nggak seneng sih. Kadung nggak seneng, kadung mangkel. Wis pokoknya wis jelek karo bojone lah. Wis nek lah. Ya. Dalam riwayat itu istrinya Sabit bin Qais itu melihat apa kalau bahasa sekarang itu buka gordeng atau satir rumahnya, kemudian melihat Sabit bin Qais itu berjalan rombongan karo konco-koncone bareng sama teman-temannya karo bolo-bolone. Pas di sawang dilihat sama istrinya itu, si Sabit bin Qais itu apa namanya, wong sing asyadduhum, apa sing paling banget sawadan, irenge. Jadi irenge nemen. Berarti wireng berarti. Wireng. Makanya cara contoh ireng kok sapa wis. watu urip ya, kayak watu urip lah bahasanya ya. ya aku gak wani. Watu urip lah. Kayak areng piye kan. Yes, watu urip. Umpamane kan ngono ya ta. Jadi gini. Suaminya si ada riwayat mengatakan istrinya itu namanya Habibah. Jadi ketika melihat Sabit bin Qais bareng sama teman-temannya jalan itu di sawang, dilihat sama istrinya itu, kata istrinya Sabit bin Qais itu asyaduhum sawadan, ireng paling hitam di antara teman-temannya, wa aksaruhum komatan, dan paling pendek berdirinya itu. Jadi koncone dukur-dukur dek paling dek dewe paling dek. Wong sakilan ngono ya. Sakilan. Iya. Jadi paling kecil di antara teman-temannya, paling kecil di antara teman-temannya, wa akbahuhum wujuhan, dan paling jelek rupanya, wajahnya itu paling jelek, paling elek dhewe pokoknya. Itu menurut istrinya Sabit bin Qais. Makanya istrinya Sabit bin Qais itu sudah ndak betah, ndak tahan, wis gak gelem sekamar meneh, wis gak gelem nyun sewu bersenggama lagi, bersetubuh lagi, ndak mau, karena wis pokoknya aku wis gak seneng karo Sabit bin Qais. Mesane dadi ngono ya. Lah iya. Makane nek golek bojo ya sing ganteng ya. Wis koyo ngene-ngene iki lak golek bojo sing ganteng, pinter, Gus pokoknya. Jakarta ya. eman-eman lah cara Jadi kan. apa ya namanya, si istrinya itu sowan kepada Rasulullah seperti itu. Kemudian si suaminya itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'taituha afdhola mali, berupa hadikoh tadi. Saya telah memberikan kepada si Habibah tersebut, kepada istri saya itu, paling bagus-bagusnya hartaku, paling utama-utamanya hartaku, yakni kebun. Jadi maharnya kebun. Nyapa ora watu apa nyamang kebun nyapa. Maharnya itu kebun, maharnya itu kebun. Kalau seandainya si Habibah atau istriku mau mengembalikan kebunku, maka tolak tuha, maka saya akan mentalaknya, saya akan menggugatnya. Menggugat apa? Saya akan memegatnya, menceraikan kalau kebunku dikembalikan. Akhirnya Rasulullah dawuh kepada si Imro'ah tersebut, kepada istrinya Sabit itu, matakulin gitu. Apa pendapatmu? Ini si Sabit bin Qais mau meminta mahar yang dulu diberikan kepadamu atau yang berupa kebun tadi untuk dikembalikan. Kalau dikembalikan nanti dia mau mentalak kamu, mau memegat kamu, mencerai kamu. Jawabnya si Imro'ah tersebut, si istrinya Sabit bin Qais itu, jawabannya na'am. Oh nggih, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, ya kan. Bahkan kalau mau insya'a fazidtuhu, fazidtuha. Maka saya akan menambahi. Malah ditambahi malah. Pokoknya gak betah men karo Sabit bin Qais. Memang Sabit bin Qais pengen kebunnya yang dulu itu saya kembalikan, akan aku kembalikan. Bahkan kalau dia menginginkan, akan saya lebihkan. Yang penting dipegat. Yang penting dipegat. Akhirnya apa? Dawa Ibnu Abbas, akhirnya Rasulullah itu memisah. Farraqo, memisah antara si Habibah atau istrinya Sabit bin Qais dengan Sabit bin Qais di firaq, atau dipisah atau dipegat, ditalak. Gitu loh. Jadi ya boleh-boleh saja.
boleh-boleh saja ketika ada seorang istri wis mangkel ruh bojone, kemudian apa namanya ndak suka lagi atau wis bener-bener ndak kuat ya wis apa kasare muak ngono ya bosen. sama suaminya, itu bisa mengajukan cerai atau menggugat talak, atau istilah dalam fikih itu khulu gitu. Khulu itu diperbolehkan. Tapi yang jelas tadi dalam rumah tangga itu jalan terbaik itu bukan pegatan. Pegatan itu ketika tidak menemukan jalan lain. Nah, tidak menemukan solusi atau tidak menemukan jalan lain, maka mau tidak mau harus pegat, ya pegat. Kan juga pegatan kan memang halal tapi kan paling dibenci oleh Allah. Nah, itu. Makanya ya kalau bisa jangan sedikit masalah langsung solusinya adalah talak, pegat atau selainnya jangan, tapi bisa diselesaikan dengan baik-baik dulu, atau ya kalau seandainya mau mentalak atau khulu ya dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang baik. Tapi cerita-cerita sing sampean paparkan itu apakah kayak mahar kebun itu dikembalikan, itu apakah permintaan yang diperbolehkan? Khulu itu memang seperti itu. Jadi seperti itu. Ketika si istri itu meminta cerai, maka mahar yang telah diberikan oleh si suami itu dikembalikan lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab, clear, sudah dijawab semua pertanyaan yang telah dipaparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.